Jadi salat yang diterima Allah, diterima atau tidak diterima Allah itu tidak seperti apa yang kita rasakan. Boleh jadi kita sangat khusyuk, ya aku sangat senang sekali kali ini salatnya. Boleh jadi aku ini betul-betul salatnya asyik lah rasanya itu. Jangan pastikan bahwa itu salatnya diterima. Siapa tahu mukena yang kita pakai itu mukena hasil sogokan orang. Siapa tahu mukena yang kita bawa ini adalah pemberian pemborong, ada mau riswa namanya. Siapa tahu makanan yang kita makan tadi itu adalah hasil curian. 40 hari, 40 malam salatnya orang tidak akan diterima kalau mengkonsumsi barang haram dalam tubuhnya. Hadis loh Bapak Ibu. Kalau ada uang korupsi yang masuk dalam perut kita, satu amplop 40 hari, 40 malam, sholat kita nggak diterima. Kalau tiap hari kita makan gaji buta, hitung aja. Apakah rasa asyik sholat itu menjadi petanda sholat kita dikabulkan? No. Allah yang tahu mana sholat yang diterima. Sebaliknya juga, rasanya kok ya Allah, aku belum menemukan dirimu. Ya Allah, aku masih gelisah. Ya Allah, perasaanku masih jauh karena aku ahlu dzunub, ahli dosa. Aku masih jauh denganmu. Boleh jadi itu justru salat yang diterima. Karena merasa rendah, merasa tidak pantas, merasa jauh, dan merasa tawadu, merasa takut terhadap Tuhan. Itu justru lebih bisa menjadi ciri-ciri salat yang diterima. Jadi ditolak atau diterimanya suatu ibadah itu tidak tergantung pada enaknya perasaan kita melakukan ibadah itu. Tapi Allah punya kriterianya sendiri. Makanya itu jauh yang diharamkan, yang syubhat, dan dekati, dan lakukan yang diperintahkan. Diterima salat kita atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita melakukan. Ya Allah, inilah kemampuanku. Tidak bisa khusyuk 100%. Bahkan yang aku ingat penderitaanku, yang aku ingat kemelaratanku, yang aku ingat adalah anakku yang baru meninggal, yang aku ingat adalah makhlukmu, yang aku ingat macam-macam. Justru bukan ingatanku kepadamu. Tapi Allah mengatakan, tapi kamu kan sujud untuk aku. Kamu kan takbir tadi untuk aku. Kamu kan berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi jangan putus asa karena kita tidak merasa tune in ya. Belum tentu. Justru jangan-jangan itu malah justru diterima Allah karena kita merasa hina di depan Allah. Lebih gampang menerima ibadahnya orang yang merasa hina di depan Allah daripada merasa sok cuci di hadapan. Kalian itu nggak ada. Salat kalian nggak sah. Salat kalian nggak batal. Nggak benar tuh. Contoh salat yang benar akulah. Allah lebih senang mendengarkan hambanya yang tawadu daripada mendengarkan hambanya yang bangga sekalipun itu ulama. Ada hadisnya Nabi kan. Allah lebih senang mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Gemuruh tasbihnya ulama itu biasa, tapi jeritan tobatnya para pendosa itu yang luar biasa. Jadi lakukan semaksimal mungkin. Kalau kita hanya ingat separuh, kalau kita hanya 1% pada Allah, udah. Yang penting jangan putus sholatnya.